Ada berapa? 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Kalau idgham bila gunnah artinya masuk dengan berapa hurufnya? Sebutkan. Lam, ro. Oke. Lam sama ro. Terus iqlab. Seperti iqlab. Ya, merubah atau membalik. Ada berapa hurufnya? Sebutkan. Ikhfa artinya apa? Samar. Ada berapa huruf ikhfa? Berapa? Ya, sebutkan 5 dulu. 5. Ta, sa, jim, dal, zal. Ulangi. Ta, sa, jim, dal, zal. Dal sama zal. 5. Terus zai, sin, shin, shad, dad. Ta, ulangi. Zai, sin, shin, shad, dad. Ta, za, fa, qaf, kaf. Ta, za, fa, qaf, kaf. 15. Cara menghafalnya 55 begitu supaya agak mudah. Kalau sudah dikasih harokat baru namanya tasajadaza. Coba tasajadaza. Ro masuk tidak? Tidak masuk ro, berarti tidak. Jadi kurang lebih begitu. Coba urutkan saja dari alif tidak masuk. Ba tidak mungkin ikhfa ba kan? Tidak mungkin ikhfa. Berarti lanjut huruf ta. Ta huruf ikhfa. Apa arti ikhfa? Samar. Nah, contoh ikhfa itu anta. Misalnya ketemu nun mati bertemu ta. Atau jannati, tanwin bertemu ta. Jannati tajri. Nah, contohnya begitu. Terus setelah ta apa tadi? Sa. Ya. Apa hurufnya? Sa, ta, sa, ja, da sama za. Terus ra tidak masuk ya? Ra masuk tidak? Tidak masuk. Za, ra berarti tidak masuk. Za. Coba za, sa, sha, so, do. Ya. 5 lagi. To, zo, fa, ko, ka. Itu ya. Itu huruf ikhfa. Jadi kalau nun mati ya, nun mati atau tanwin yang 2 garis itu bertemu 15 huruf ini tadi, maka cara membacanya disamarkan. Ya, jangan kasih jelas. Contohnya di ayat di An-Naba ayat ke 30 berapa ini? 34. 34 coba lihat. Wa ka'san, tulisannya wa ka'san dihaqo. Cara baca bagaimana? Wa ka'san dihaqo. Itu samar. Karena kenapa? Tanwin bertemu huruf apa di situ? Bertemu, kenapa nun? Tidak ada nun di situ. Tanwin bertemu apa? Coba lihat. Apa? Wa ka'san dihaqo, kok ketemu apa? Dal. Berarti wa ka'san dihaqo berarti tanwin bertemu huruf dal huruf apa? Ikhfa. Begitu caranya, lihat ya. Setelah
Setelah dua garis dilihat. Ini setelah tanwin huruf apa? Dal. Berarti ikhfa. Samar. Faham nggak? Faham tidak? Kalau udah paham bilang, nanti Ustaz kasih tahu. Sudah paham belum? Tadi Ustaz bilang tadi urusan tanwin bertemu dah. Maksudnya paham nggak? Itu tanwin bertemu dah. Sudah paham? Belum? Coba lihat mana waka'asan. Waka'asan, ini harokatnya apa? Ini harokatnya apa ini? Dua garis di atas namanya apa? Apa? Tanwin. Boleh dibilang tanwin ini. Atau fathatain bisa. Tanwin ya, tanwin bertemu apa? Dal, mana dalnya? Nah, begitu caranya lihat. Setelah tanwinnya dilihat. Setelah tanwin. Paham nggak? Sudah paham belum? Yang mana? Mana tanwin? Tanwin. Nah, bertemu apa? Dal. Begitu cara melihatnya setelah tanwin, bukan di bawah tanwinnya. Bukan huruf yang di bawah tanwinnya. Syahirul coba mana? Coba. Mana tanwin? Tanwin ya, itu bertemu mana dalnya? Nah, cara baca bagaimana? Ya, setelah tanwinnya baru lihat ya. Setelah tanwinnya dilihat huruf apa sebelahnya. Ya, jadi bukan huruf tanwinnya. Terserah mau tanwinnya, mau huruf di bawahnya itu huruf mau sa, ta, ja, terserah sembarang hurufnya. Yang penting setelah tanwin itu huruf apa? Tasyrik sudah lihat belum? Mana tanwin? Ya, coba lihat betul enggak yang ditunjuk mana? Yang dua garis ya. Mau dua garis di atas, dua garis di bawah, atau dua garis yang dhamma ini yang terbalik ini. Nah, itu boleh, itu disebut namanya tanwin. Mana bertemu huruf apa? Dal. Paham ya? Mana? Bertemu dal. Mana dalnya? Oke. Agil mana? Mana? Ya. Jadi cara melihat hukum tajwid begitu. Cara melihat hukum tajwid itu seperti itu. Nanti kalau misalnya nun sukun. Nah, nun sukun bertemu apa lagi coba? Nah, ini. Ayat yang ke 20 berapa itu? 36 coba. Jazaan tulisannya, jazaan. Ada lagi jazaan. Tulisan jazaan min rabbika tulisannya min rabbika. Coba lihat min rabbikanya, fokus ke min rabbika. Coba lihat semua sudah kelihatan. Min berarti nun sukun, nunnya sukun atau nun mati. Bertemu apa? Tunggu, tasyrik bertemu apa? Nun sukun bertemu apa itu? Kelihatan tidak? Kenapa tidak kelihatan? Kasih lihat jazaannya. Yang sampai dia tidak melihat. Syahirul, kasih ayat berapa itu? 30. Di ayat 35. 36. Kelihatan? Coba baca. Yang mana kamu baca? Tulisannya min rabbika. Tulisannya Min rabbika. kelihatan tidak min rabbikanya, minnya? Yang mana min? Nah, itu nun sukun kan? Nun bertemu apa tasyrik? Bertemu huruf apa? Mana mimnya? Nah, itu dia kembali. Dia tidak ke depan. Itu tidak bertemu. Kalau kembali itu tidak ketemu. Ke depan. Sama kayak tadi waka'asan di hakot itu ke depan, bukan ke belakang. Ke depan, itu kamu kembali, pasti bingung. Nun sukun bertemu ro, ya di depannya, bukan belakangnya. Nun sukun bertemu dari mana? Polisi. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Orang Bugis juga? Oh, Bone ya. Ya. Saya tangan dulu. Iya. Iya. Tasyrik paham ya? Ikrar. Coba lihat. Jazaan min rabbika tulisannya.
Sudah kelihatan? Kelihatan apa? Nun sukun. Ada nun sukun situ? Yang mana? Minnya. Terus bertemu apa? Ro. Cara bacanya? Mirrob. Apa nama hukumnya? Tasydid tahu nama hukumnya apa? Min rabbika itu, min rabbika. Nun mati bertemu ro. Ro huruf apa? Ro. Tadi kamu bilang tadi idgham bila gunnah itu artinya apa? Idgham bila gunnah. Masuk dengan tidak? Berapa hurufnya idgham bila gunnah? Apa saja? Lam sama? Lam sama ro. Ro termasuk idgham. Berarti cara bacanya? Kenapa tidak dengung? Bagaimana caranya? Cara mengartikannya? Cara bacanya masuk dengan tidak dengung. Ada kasih jelas semua hukumnya. Karena kalau kalian nggak paham hukumnya pasti salah bacanya. Agil, paham ya? Yang mana? Nah, coba yang mana cara mengetahui hukumnya? Nun sukun bertemu mana? Coba lihat. Khairul sudah lihat? Bagaimana cara melihatnya? Nun sukun bertemu? Bertemu apa? Ro. Semua paham ya? Paham ya? Jadi melihat hukum itu begitu semua. Setelahnya, setelah nun sukun, setelah tanwin. Oke. Terus itu ada juga jazaan itu, jazaan tulisannya jazaan. Tanwin bertemu apa? Jazaan itu. Tanwin bertemu? Coba syukur mana? Tanwin bertemu mana? Ini tanwin bertemu apa? Jazaan itu. Bertemu apa? Huruf apa? Bertemu huruf apa? Mim. Mana mimnya? Minnya kan? Min. Sebelahnya nun sukun itu, sebelah. Ikrar sudah lihat? Mana tanwin? Yang mana? An ya, jazaan. Bertemu? Mim. Apa nama hukumnya? Apa biguna? Masuk dengan dengung. Arti biguna bukan masuk dengan dengung. Apa nama lengkap? Kasih lengkap, jangan tanggung-tanggung kalau kasih nama hukum. Apa nama hukumnya? Itu an. Agil tahu? An itu, tanwin bertemu mim. Mim huruf apa caranya? Mim huruf apa? Idgham? Artinya masuk dengan dengung. Cara mengetahuinya begitu, masuk dengan dengung. Ada yang masuk dengan tidak dengung, kenapa hukumnya? Idgham apa? Idgham bila gunnah. Harus jelas, jangan cuma bigunnah. Tadi Syahirul bilang bigunnah saja, tidak kurang tepat. Benda lengkap jawabannya. Faham tidak? Ya, jadi setelahnya dilihat ya, setelah tanwin. Jaza berarti idgham bigunnah. Apa arti idgham bigunnah? Masuk dengan dengung. Coba masukkan dengan dengung. Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Ada an situ ya. Ata'an. Tanwin ya. Tanwin. Bertemu apa? Ha. Apa nama hukumnya? Ha huruf apa? Ha huruf apa ya? Ha. Huruf izhar halki atau izhar. Apa arti izhar? Masih ingat? Agil, masih ingat tak izhar? Tidak ingat. Khairul ingat tidak huruf izhar? Tasydid izhar ingat tidak? Tenggorokan. Bukan. Itu nama tempatnya huruf. Syukur tahu izhar tidak? Tahu. Apa? Tenggorokan. Bukan. Tunggu dulu nanti. Tunggu. Apa arti izhar? Ikrar, apa arti izhar? Artinya Iya.
Bukan, jangan ikut jawabannya orang. Syahirul, apa arti izhar? Jelas. Arti izhar apa? Jelas. Ini nampak, maksudnya kayak kita ini zahir, namanya zahir atau nama ya, zahir. Makanya kita dikasih nama ada zahir, ada batin. Zahir ada batin. Zahir itu artinya yang nampak, jelas. Ah, sama itu izhar. Apa arti izhar? Ingat. Berapa hurufnya? 6. Ada berapa huruf izhar? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ha, ain, ha, ghain, kha. Ha, berarti ha itu. Apa arti izhar? Berarti jelas bacanya. Ata'an hisaba. Ata'an hisaba. Tidak boleh ada dengung ataupun disamarkan, tidak boleh. Tidak boleh. Ata'an hisaba. Tidak boleh. An hisaba. An hisaba. Tidak boleh. Yang benar bagaimana? Faham ya? Cara melihat hukum begitu. Jadi PR kalian sekarang ini, nanti Ustaz ingatkan kembali, hafal dengan jelas, dengan betul 5 hukum tajwid ini. 5 hukum tajwid. Yang pertama izhar halqi. Kenapa dikasih nama halqi? Karena huruf-hurufnya semua ditenggorokan. Artinya izhar apa? Jelas. Berapa hurufnya? 6. Sebutkan. Ha, ain. Ya. Kemudian idgham bi gunnah artinya masuk dengan dengung. Berapa hurufnya? 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunnah. Berapa hurufnya? Lam dengan ro. Sebutkan. Iklab. Berapa artinya apa? Merubah atau membalik. Berapa hurufnya? 1. Apa? Ba. Terakhir, ikhfa. Artinya? Samar. Berapa hurufnya? 15. Sebutkan. Ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Paham ya? Jadi cara melihatnya kayak tadi Ustaz jelaskan. Setelah nun sukun itu hurufnya apa? Setelah tanwin itu hurufnya apa? Paham ya? Kalau sudah bisa begitu, sudah bisa membedakan, oh ini izhar, oh ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini iklab, ini ikhfa, maka nanti bacanya nanti enak. Pasti oh ini dengung, oh ini tidak boleh dengung, ini jelas, ini samar. Nah, itu harus tahu hukumnya. Dan untuk mengetahui hukumnya harus kita hafal huruf-hurufnya. Biar kalian hafal, nanti kan sudah ada buku tajwidnya kan? Buku tajwidnya buka hukum nun sukun dan tanwin. Hafal huruf-hurufnya. Halaman berapa buku tajwidnya? Udah bawah? Lihat saja temannya nanti. Halaman nanti Ustaz kasih. Halaman berapa? Halaman 32. Coba buka halaman 32. Dita sudah hafal semua ya? Sudah hafal semua? Semua ya? Dan nanti ujiannya untuk masuk ke kelas bil ghaib harus hafal semua itu hukum tajwid dan bisa dipraktekkan. Halaman 32. Ada rumusnya kan? Lihat di rumusnya. Rumus ini. Hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Ini cara hafalnya begitu. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, atau aha, aha, gha, kha. Kalau belum ada harokatnya disebut dengan nama huruf aslinya. Hamzah, ini namanya hamzah. Kalau belum ada harokatnya, belum ada garisnya atau barisnya. Tapi kalau sudah ada barisnya dibaca di atas, misalnya di satu garis di atas dibaca a, di bawah satu garis di bawah dibaca i, satu garis di depan yang kayak dhamma dibaca u. Nah, seperti itu.
PR kalian hafal itu. Agil, siap ya? Siap hafal huruf-hurufnya? Ikrar hafal huruf-hurufnya, baru nanti dipraktekkan. Nah, lihat rumusnya. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf ini dibaca jelas, begitu. Terus idgham bila gunna terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf ya nun mim waw dibaca idgham atau dimasukkan dengan gunnah. Apa artinya gunnah? Dengung, masukkan dengan dengung. Cukup ya? Cukup dulu. Itu ya hafal. Khususnya nanti dihafal. Setorannya nanti sore saja. Nanti sore saja menyetornya. Cukup. Cukup. Ingat ya, dihafal. Kasih tahu teman-temannya yang tidak hadir. Sampaikan. Hari ini PR-nya tunggu. Santri tader. Siapa yang belum masuk di grup santri? Ada nomor WA-mu? Nomor WA-nya Agil ada kah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita belajar hukum tajwid. Kita masuk pada pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Maka dari itu kami kasih PR untuk semua santri supaya menghafal rumus hukum nun sukun dan tanwin yang sudah di buku kalian. Oh. Ya, jadi dimohon tuh kepada semua santri untuk menghafal huruf-huruf yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin. Dihafal ya. Syukur siap? Ya. Misalnya izhar ada berapa? 6 hurufnya. Artinya apa? Jelas. Oke. Cukup. Baca doa kafaratul majelis. Hey, ini